A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allif Duratun nasihin nafa'anallahu bi ulumihi karamatihi amin ya rabbal alamin. Di babi majlisi salis wa salasun bibayani padilatil insan. Ana Aisyah radhiyallahu anha Ana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat al-aqlu asratu azzain khamsatun minha dhahiratun wa khamsatun minha batinatun. Amma dhahiratu fa awwaluha asomtu kama qala alaihi salam man somata naja wa kai salam man kasura kalamuhu kasura siktuhu. Ilahi Allahumma sholli sallim barikali. Alhamdulillah syukurillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa online gitu, bisa bermuajahah bertatap muka dari segala penjuru dunia, yang mudah-mudahan ada hikmah di pertemuan kesempatan, banyak pelajaran di kesempatan ini, sehingga jadi bekal hidup kita dalam mengisi seharian kita, mengisi hidup kita. Jadi hidup semakin berharga, semakin terarah, yang pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sini akan mengupas atau membuka tentang kelebihan manusia. Diambil dari kitab Duratun Nasihin halaman 123. Di sini diungkapkan bahwa akal itu sungguh luar biasa menjadi kelebihan seorang manusia. Jadi manusia bisa lebih, bisa bernilai, bisa bermartabat karena akal. Itu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata beliau, akal itu ada 10 bagian. 5 bersifat dohir, 5 berikutnya bersifat batin. Orang manusia gitu, dia akan bermartabat ketika akalnya dipergunakan. Dia akan bernilai, hidupnya akan baik ketika akalnya dipergunakan. Nah, akal 5 macam pertama bersifat dohir. Apa itu? Amma dohira fa awwaluha asumtu. 5 yang pertama bersifat dohir adalah diam, ekspresi diam, sikap diam. Sikap diam, nggak banyak opar, nggak banyak lagu, diam. Itu merupakan orang yang berakal. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan man somatan aja, orang yang lebih banyak diam. Dan diam ini adalah sesuai dengan aturan mainnya di dalam ajaran agama, maka akan naja, menyelamatkan. Jadi kalau nggak perlu ngomong, jangan ngomong. Apalagi ngomong kagak tahu urusannya, jadi ribet. Itu namanya diam. Nah, diam ini adalah orang berakal. Ketika diam digunakan sebagaimana mestinya seperti itu, maka akan menyelamatkan dan dianggap orang yang berakal. Itulah kelebihannya seorang manusia. Waman daripada ngomong macam-macam, mendingan diam, pakai akal. Itu ngomong pakai akal. Ngapain ngomong macam-macam? Agak ada jentrongannya. Begitu juga ada sabda Nabi yang menguatkan lain. Ada Nabi yang lain yang menguatkan tentang diam adalah termasuk salah satu orang yang berakal cerdas. Man kasuro kalamuhu kasuro siktuhu. Itu dasar hukumnya. Karena orang yang banyak
cerita. Karena orang yang banyak ngoceh, banyak ngomong, kagak jelas ujungnya. Judulnya apa, ngomongin agama bukan, ngomongin bisnis juga bukan, cuman bikin status yang nggak ada manfaatnya. Maka kasurak siktu, kesalahannya lebih dominan akan semakin besar, kehilafannya dominan akan semakin besar. Kenapa? Nggak perlu diomongin, nggak diomongin, apalagi digosipin. Ya ini, naudzubillah, naudzubillah. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang dianggap berakal, termasuk orang berakal dan bernilai sebagai seorang manusia, adalah memiliki sifat hilim. Nomor dua itu hilim. Hilim itu sikap melebihi dari sabar. Kalau sabar, sabar itu istilahnya orang nyakiti kita balas, nyakiti sekali kita balas sekali, tapi sebanding paling nyakitannya itu masih kategori sabar. Ya, orang nampar kita nampar lagi, bukan orang nampar kita tendang, nah, itu lebih tinggi, nah, itu membalas lebih besar. Tapi yang namanya sabar, kategori sabar itu adalah nampar nyubit lagi, nampar lagi gitu. Itu masih kategori sabar sebetulnya, membalas gitu. Ada yang lebih tinggi dari sabar, namanya hilim. Orang nampar kita biarin, dibalas dengan sedekah. Orang nampar sekali ke muka kita, kasih duit 10.000, nampar lagi, kasih duit 50.000, hilim namanya. Berani dong begitu. Ini itu akal cerdas. Orang juga sebetulnya lama-lama jadi malu. Nampar tuh lebih bagi duit. Lama-lama juga kasihan. Ini kan begitu. Jadi ini hilim tingkat kedua atau nomor kedua. Kemudian nomor ketiga yang disebut berakal dan ini bersifat dohir adalah tawadu. Tawara itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati itu maksudnya adalah mau mendengar kebenaran dari siapapun, dari orang manapun. Enggak mentang-mentang dia budak, enggak mentang-mentang dia anak kecil, kita udah tuaan, udah dewasa, kita enggak mau mendengar dari kebenaran anak kecil itu enggak tawadu, takabur namanya. Rasulullah SAW juga tawadu, mau mendengar kebenaran dari orang yang berada martabatnya lebih rendah dari beliau. Sebagaimana ini Rasul juga memberikan pelajaran kepada untuk tawadu adalah sabdanya, man tawadu'a rafa'allahu wa man takabara wada'allahu. Siapa yang mau tawadu maka Allah naikkan martabatnya. Siapa yang takabur, sombong dongkak, maka Allah jatuhkan, turunkan martabatnya menjadi nista. Naudzubillah. Jadi simpelnya orang yang berakal pasti akan bersikap tawadu, mau mendengar kebenaran dari siapapun, terlebih dari orang yang lebih rendah martabat dari dirinya. Itu nomor berapa? 3. Kemudian nomor keempat, masuk kategori yang berakal cerdas adalah amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Selalu mengisi hidupnya, sehariannya amal ma'ruf, ngajak baik, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang kepada kemunkaran. Bukan tugas kiai ustad amal ma'ruf nahi munkar, ngajak dakwah itu. Mentang-mentang mereka punya bisa ceramah, nggak harus ceramah. Orang dakwah itu kita ngajak baik sama kawan, ngajak baik karena tetangga, ngajak baik sama ahli rumah, penghuni rumah, ngajak ngaji, itu dakwah namanya. Dan ketika itu dilakukan, itu adalah sebagai manusia yang berakal cerdas. Wal khamis, kemudian yang kelima, al amalus soleh, melakukan amal-amal baik. 5 ini adalah yang bersifat dohir. Ulangi lagi ya, dari awal. Diam, pertama diam. Yang kedua bersifat hilim, lebih tinggi dari sabar. Yang ketiga adalah tawadu, rendah hati. Yang keempat adalah amal ma'ruf nahi munkar, ngajak baik, mencegah kemunkaran. Kemudian yang kelima melakukan amal soleh. Ini adalah 5 macam tanda ke orang yang berakal cerdas, atau orang yang melakukan itu termasuk orang yang berakal cerdas.
Kemudian 5 macam lagi yang bersifat batin, karena semuanya ada 10. Apa itu? Yang pertama adalah tafakur. Orang yang berakal jelas selalu menyempatkan kesehariannya pagi, siang, entah malam untuk bertafakur, meditasi, merenung, menghayati akan ciptaan Allah, janji Allah, ancaman Allah, menghayati kematian. Itu selalu ada dalam hidupnya, sehingga akan timbul keimanan yang lebih kuat dalam menghadapi dan menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Tuhannya. Tafakur. Kemudian yang kedua adalah ibroh, mengambil kepelajaran, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di sampingnya atau dari benda yang ada di sampingnya. Di samping kita ada tanaman, kita ambil hikmah dari sebuah tanaman. Ini tanaman tuh, kenapa ini tumbuh, siapa yang menciptakan, diambil itibar, diambil pelajaran, sehingga lebih menguatkan dirinya akan mengenali Allah, ingin lebih penasaran mendekati dengan Allah. Ibroh, orang berakal jelas harus seperti itu. Digunakan akalnya buat begitu, bukan buat ngitung-ngitung doang, apalagi ngitung nogel ya. Ini nomor 2. Kemudian nomor ketiga, istidomu dunub. Orang yang berakal jelas selalu merasa besar dari dosa yang diperbuat, sekalipun itu dianggap dosa kecil menurut pandangan umum. Dosa apapun yang dilakukan dianggap besar, sehingga khawatir terjadi murka. Kenapa? Karena murka Allah tersembunyi, murka Allah dahsyat ya. Ketidaksukaan atau marah Allah itu tersembunyi, bahkan sekalipun di dosa yang sangat terkecil. Maka harus diwaspadai, jangan mentang-mentang dosa kecil kemudian kita berani melakukannya atau melanggarnya, karena bisa jadi dari dosa sekecil itu Allah murka gitu. Istiqamah dunub. Jadi orang yang berakal jelas nggak berani melakukan dosa sekalipun dosa kecil, karena dosa kecil dianggap adalah dosa yang besar. Istiqamah. Kemudian yang keempat, orang yang berakal jelas itu al-khawfu minallah. Setiap harinya selalu takut kepada Allah, kesempatannya takut dan takut kepada Allah. Takut siksa, takut ancaman Allah. Jadi dalam kehidupannya semakin indah, semakin terarah, semakin baik, karena memang berhati-hati agar tidak terjerumus pada sesuatu yang dilarang Allah, karena dirinya benar-benar sungguh takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, tahqirun nafsi wa tadliliha. Orang yang berakal jelas selalu menganggap dirinya adalah nista di hadapan Tuhannya. Apa juga kadang juga bisa bersikap nih tadil nafsi itu merendahkan, menganggap hina, nista di hadapan yang lain. Anak, coba kita dibandingkan diri kita kepada anak kecil. Anak kecil sekalipun berbuat apa, dia kalau mati meninggal masuk surga. Kalau kita belum tentu. Kenapa? Anak kecil memang lebih baik. Lebih baik apa? Karena dari orang yang sudah dewasa, dari satu sisi. Kenapa? Karena dia ketika meninggal nggak ada sanksi hukum apa-apa. Ketika kita meninggal ada proses hukumnya. Kenapa? Harus diperiksa ada dosa apa tidak yang dilakukan. Makanya beranggapan bahwa anak kecil itu bisa jadi lebih baik dari kita martabatnya. Bisa aja. Kenapa? Karena kita masih rawan masuk neraka, nggak lebih baik dari si anak kecil gitu. Begitu juga ketika kita melihat orang kafir non muslim, begitu juga kita melihat orang yang melakukan dosa sekalipun, anggaplah diri ini lebih rendah, lebih nista. Seandainya seandainya ada sebuah peristiwa begini, orang kafir memang pada saat kita lihat dia dalam keadaan kekufuran, kita memang impar akan kekufurannya, kita bisa jadi orang tersebut mendapatkan taufik hidayah masuk Islam, kemudian kita berbalik, asalnya kita punya keimanan kemudian berbalik jadi kekufuran, itu dia bisa jadi lebih baik daripada kita. Jangan bangga dan menistakan atau membanggakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Termasuk juga ketika kita melihat orang yang sedang maksiat, yang sedang durhaka, jangan merasa ini lebih baik dari dia. Seandainya dia yang berbuat maksiat diberikan taufik hidayah, bisa bertobat dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kemudian kita yang sudah punya keimanan
Allah sesatkan, kemudian kita terjerumus berlimang dosa sehingga belum sempat untuk tobat, pada akhirnya kita mati membawa dosa. Dia lebih baik daripada kita. Naudzubillah. Makanya jangan berasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain, karena bisa jadi orang lain pada hakikatnya lebih baik daripada diri kita. Maka ini orang berakal cerdas selalu menggunakan akalnya. Tahkirin nafsi wa diri, merasa diri tidak lebih baik daripada yang lain. Tetapi perasaan itu diiringi dengan berusaha untuk mencari dan melakukan yang terbaik menurut hukum agamanya, hukum agama Islam, atau menurut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari 5 macam yang sifat batin. Ini sudah diuraikan juga. Lengkaplah akal cerdas itu tertanam pada 10 akhlak yang patut kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 5 terakhir, singkatnya tafakur atau merenung menghayati, kemudian mengambil pelajaran dari sekeliling, merasa besar dari sebuah dosa sekalipun itu dosa kecil, selalu khawatir dan takut kepada Allah, ancaman dan siksanya, kemudian merasa diri ini nista dibanding dengan yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Arbabul Hijaz. Terima kasih.